dari kelompok B24 TRMP semester 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana sih agama Konghucu itu, bagaimana cara ibadahnya, sejarahnya, dan lain-lain. Nah, sebelum kita memasuki materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jess Priana Sipayung sebagai moderator dan rekan saya Salinda Purnamasari Giawa sebagai operator dan sebagai narasumber dari materi mengenai ajaran dan relasi dengan agama-agama lain. Dan saya Marcelina Tagalung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cara ibadah dan alat-alat yang digunakan saat ibadah. Saya Michael Mbentobing. Di sini saya akan mempresentasikan aksi sosial dan aksi ajaran dengan alat. Nah, baik. Sebelum rekan-rekan saya menjelaskan bagaimana sih cara ibadah Konghucu ataupun alat-alat dan bahannya, sebelumnya malah kita masuk tentang sejarah-sejarah adanya Konghucu di dunia dan di Indonesia. Nah, baik, kita mulai. Di sini tentang sejarah adanya Konghucu di dunia. Nah, sebelumnya kami mewawancarai agama Konghucu di Klenteng Phuc Linh. Nah, sejarah agama Konghucu di dunia. Agama Konghucu adanya di dunia yaitu dari sejarah Nabi-Nabi Fuxi pada 2952 Masehi, dan pada akhirnya diperbarui dan disempurnakan oleh Nabi Agung Hongji atau yang biasa disebut Nabi Konghucu. Nabi Konghucu merupakan seorang yang bijak sejak kecil, dan di saat umurnya menginjak 32 tahun, ajaran-ajaran Nabi Konghucu mulai terkenal luas. Nah, sebegitulah cerita singkat adanya agama Konghucu di dunia. Baik, selanjutnya agama Konghucu ada di Indonesia. Mulai masuknya agama Konghucu di Indonesia itu adalah mulai perdagangan dari Tionghoa ke Nusantara. Sejak abad pertama Masehi, pedagang Tionghoa membawa ajaran Konghucu ke Indonesia dan merambat ke pelabuhan utama di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, dan Medan. Proses akulturasi terjadi ketika ajaran Konghucu berinteraksi dengan agama lokal seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme lainnya. Nah, agama Konghucu ini diresmikan di Indonesia pada tahun 1900. Nah, organisasi pertama yang mendukung Konghucu, Tionghoa Koan, didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1965. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marsha. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ibadah dan ritual dalam agama Konghucu. Yang pertama yaitu sembahyang malaikat dapur. Biasanya dilaksanakan pada tanggal 24 bulan 12, yaitu Imlek, yang merupakan bentuk penghormatan kepada dewa dapur yang dipercaya menjaga kesejahteraan keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu sembahyang arwah leluhur yang dilakukan pada tanggal 29 bulan 12 Imlek sebagai wujud bukti kepada leluhur yang telah meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sembahyang tahun baru Imlek yang dilaksanakan pada tanggal 1 bulan 1 Imlek, merupakan peribadahan yang memiliki makna mendalam untuk memulai tahun baru dengan harapan yang baik. Yang keempat yaitu Cap Go Meh yang diadakan pada hari ke-15, yaitu pada bulan 1 Imlek, yang melibatkan sembahyang di kelenteng dan pertunjukan barongsai. Dan yang kelima yaitu Qingming atau Qingming yang dilaksanakan pada tanggal 5 April, yang merupakan ritual pembersih makanan dan penghormatan kepada leluhur. Dan yang keenam yaitu Duanyang atau Wanyang yang diperingati pada tanggal 5 bulan 5 Imlek, yang merupakan upacara untuk menghibur bencana dan menghindari bencana dan menghormati arwah yang telah meninggal. Dan yang ketujuh yaitu Tamcik atau Dongji yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Desember, yang biasanya itu merupakan perayaan puncak malam musim dingin dengan sajian ronde. Lanjut, yaitu kita masuk ke alat-alat yang digunakan saat peribadahan di dalam ibadah Konghucu. Yang pertama itu ada dupa. Dupa itu digunakan untuk menghormati dewa dan leluhur serta
sudah kami telusuri dan kami tanya, dupa itu biasanya digunakan saat memulai peribadahan, yaitu dengan cara pertama itu yaitu membakar, lalu sujud di dewa dan membakar dan membuat permohonan. Dan yang kedua itu ada lilin. Lilin itu merupakan melambangkan cahaya dan harapan sehingga sering dinyalakan selama upacara. Dan seperti yang kami ketahui juga dan sudah kami tanya kepada pengurus Konghucu yang sudah kami telusuri, itu tuh lilin itu harus menyala kalau bisa dari pagi sebelum menjelang malam, karena pada malam hari lilin itu dimatikan. Baik, selanjutnya kertas sembahyang. Baik, kertas sembahyang itu biasanya dibakar sebagai persembahan kepada leluhur yang melambangkan penghormatan dan doa. Jadi kertas sembahyang ini biasanya dibakar saat hari-hari tertentu seperti hari raya Cengbeng atau Qingming dan hari persembahan musim panas, dan yang ketiga ada Imlek dan upacara atau peringatan orang yang sudah meninggal. Yang terakhir yaitu sajian makanan, yaitu biasanya terdiri dari buah-buahan dan makanan lainnya yang dipersembahkan kepada dewa dan leluhur sebagai tanda ucapan syukur. Dan di sini ada garu, alat yang digunakan merupakan memiliki makna simbol yang penting dalam ibadah Konghucu. Jadi seperti yang kita lihat di sini itu ada beberapa makanan seperti buah-buahan, terus daging, jeruk. Nah, itu semua merupakan ada lambang tersendiri seperti jeruk. Itu mereka melambangkan simbol kemakmuran dan perdamaian, atau kayak daging-daging itu mereka melambangkan kelimpahan dan rasa syukur. Mungkin ada yang terakhir itu kue-kue, itu mereka melambangkan kebahagiaan dan persatuan keluarga. Dan yang terakhir yaitu kemenyan. Kemenyan itu digunakan dalam ritual untuk memberikan aroma yang menyenangkan dan sebagai simbol pengharapan. Jadi kemenyan itu sama juga mereka menggunakannya pada hari-hari tertentu, yaitu pada saat sembahyang kepada Tiang. Tiang itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu sembahyang kepada leluhur, yaitu Ciak We atau Pai Cio. Dan yang ketiga itu perayaan besar hari Konghucu. Dan yang keempat itu ritual persembahan di altar. Dan yang terakhir itu upacara kematian dan pemakaman. Baik, mungkin untuk cara ibadah dan alat-alat yang digunakan oleh agama Konghucu seperti itu. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Michael. Baik, di sini saya akan menjelaskan ajaran dan aksi sosial agama Konghucu menekankan hubungan kemanusiaan dan etika sosial dengan ajaran utama seperti empati, kepatuhan, dan penghormatan kepada leluhur. Aksi sosial dalam Konghucu berfokus pada nilai-nilai moral yang mendorongkan kerjasama. Lanjut. Ajaran dan aksi dengan alam. Yang pertama, praktik pertanian berkelanjutan dalam tradisi garis Tiongkok. Praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat dihargai. Petani diajarkan untuk menjaga kesuburan tanah dan menghindari penggunaan bahan kimia yang merusak. Dan yang kedua, harmoni dengan alam. Ajaran Konghucu menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam. Konsep Tian dalam Konghucu mencerminkan hubungan antara manusia dan alam, di mana manusia dianggap sebagai bagian dari alam dan harus hidup selaras dengan etika dan moralitas. Dan yang ketiga yaitu pelestarian alam. Kegiatan pelestarian alam seperti penghijauan dan perlindungan terhadap hutan dan sumber daya air seringkali dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Dan yang keempat yaitu pendidikan lingkungan. Ajaran Konghucu mendorong pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini termasuk mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai etika dan tanggung jawab terhadap alam kegiatan komunitas. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Linda. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui sejarah agama Konghucu masuk di dunia, sejarah agama Konghucu masuk di Indonesia,
dan bagaimana cara ibadah dan bagaimana cara ritualnya agama Konghucu. Sedangkan dan kita sudah tahu alat-alat yang digunakan. Dan terakhir kita sudah belajar yang dipaparkan oleh Mas Michael ajaran mengenai relasi dengan alam dan sosial. Sekarang saya akan memberikan pemahaman yang kami sudah dapat ya, ajaran mengenai relasi dengan agama-agama lain. Pasti kita kepo bagaimana sih ajaran relasi agama Konghucu dengan agama-agama lain. Di sini kami ada 5, sebenarnya banyak, tapi kami cuma mengambil garis-garis besarnya aja 5. Dan yang kami wawancarai kemarin itu sebenarnya kelentengnya itu kurang aktif ya, jadi nggak terlalu orangnya pun nggak terlalu tahu. Jadi ini materinya ini kami searching di Google sebagiannya. Oke, pertama ajaran mengenai relasi dengan agama-agama lain. Yang pertama, penghormatan terhadap tradisi. Ya, ini bukan cuma di agama Konghucu ya, di semua agama juga ada. Dan di ajaran Konghucu menekankan pentingnya menghormati tradisi dan budaya lain. Konghucu sendiri mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Ini ajaran yang baik ya. Yang kedua, toleransi. Di setiap agama pasti diajarkan mengenai toleransi, dan di agama Konghucu juga kita mendapatkan agama Konghucu mengajari tentang toleransi. Dalam konteks ini, interaksi dengan agama lain, Konghucu mendorong sikap toleran. Ini berarti menerima perbedaan dan berusaha untuk memahami keyakinan orang lain tanpa menghakimi. Jadi agama Konghucu mereka terima kalau agama lain itu ada di sekeliling mereka. Yang ketiga, keharmonisan sosial, harmoni dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama ajaran Konghucu adalah menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks ini, interaksi yang baik dengan pemeluk agama lain dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial. Oke, yang keempat, prinsip REN atau kemanusiaan. Konsep REN atau kemanusiaan dalam Konghucu mendorong individu untuk berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Mereka tidak membedakan ini agama Konghucu, ini agama yang lain, enggak. Mereka akan samakan semua, mereka akan sama rata berbuat baik. Biar agama Konghucu juga terpancar kepada agama-agama lain. Oke, masuk yang kelima. Ini salah nomor ya, maaf. Jadi yang kelima, dialog dan pertukaran budaya, dialog antara agama. Ini Konghucu mendorong dialog dan pertukaran ide antara berbagai tradisi agama. Ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan mengurangi konflik. Maksudnya, mereka itu tidak membatasi komunikasi dengan agama-agama lain. Mereka akan memperbanyak komunikasi dengan agama-agama lain biar tidak ada miskom atau biar tidak ada konflik ya. Yang kelima, prinsip moral universal, nilai-nilai universal. Banyak nilai yang diajarkan dalam Konghucu seperti kejujuran, keadilan, rasa hormat adalah nilai-nilai universal yang juga ditemukan dalam banyak tradisi agama lainnya. Iya, di agama lain juga diajarkan kejujuran, diajarkan harus adil dan diajarkan harus hormat. Dan di agama Konghucu kita juga mendapatkan mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Ini menciptakan titik temu yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemeluk agama-agama lain. Sebenarnya tidak banyak berbeda ya, cuma paling beda untuk ajaran mengenai relasi dengan agama lain ini tidak jauh berbeda dengan relasi agama-agama lain juga. Mungkin setiap agama juga mengajarkan hal-hal yang baik seperti ini. Yang keenam, keterbukaan terhadap agama lain, agama sebagai aspek budaya. Konghucu melihat agama sebagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Oleh karena itu, ada keterbukaan untuk memahami dan menghargai praktik keagamaan yang berbeda, tidak eksklusif. Konghucu tidak mengklaim kebenaran mutlak, sehingga tidak bersikap eksklusif terhadap agama orang lain. Ini memungkinkan pemeluk agama Konghucu untuk berinteraksi dengan agama lain tanpa merasakan terancam. Di sini menjelaskan agama Konghucu menghargai budaya atau praktik cara ibadah ya, atau menghargai cara ibadah agama-agama. Kan setiap
agama itu pasti memiliki cara ibadah yang berbeda. Dan agama Konghucu mengajarkan umatnya untuk menghargai agama-agama orang lain yang sedang melakukan praktik. Oke. Ajaran mengenai relasi dengan agama lain itu sudah. Dan sekarang dokumentasi. Kami di Klenteng Fikling Miau. Di sini sebenarnya banyak ya dokumentasinya, tapi kami ngambil 4 saja. Yang pertama ini untuk, kan tadi sudah dijelaskan teman saya dupa nih. Dan untuk membakar apa sih? Itu dupa. Yang ini itu ada dupa di situ. Itu ada patung, bukan patung, dewa. Itu teman-teman Itu patung dewa. Ini banyak ya pokoknya sini. Dan ini ada dewa. Ini namanya lampion. Lampion itu kemarin kamar tanya sama mas-masnya. Lampion itu fungsinya apa sih mas? Fungsinya itu sebagai penerang, sebagai cahaya biar ruangan itu tidak gelap. Dan sedikit informasi, kalau di agama Konghucu yang menyampaikan, kalau di agama kami Kristen yang menyampaikan kan pendeta. Kalau di agama Konghucu itu namanya suhu. Suhu bisa juga pendeta. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, inilah dokumentasi kami. Ini cuma 3 orang. Ini teman saya nggak mau foto dia, dan sebagai dokumentasi kemarin itu kami mau masukkan fotonya, dia bilang nggak mau. Baik teman-teman, tadi itu sudah materi-materi tentang sejarah Konghucu, cara ibadahnya dan alat-alatnya. Begitu banyak agama di Indonesia ini, dan kita sebagai manusia harus saling toleransi dan saling menghargai. Nah, saya Jersliana Sipayung dan rekan saya Tidak pernah Sargiala. Saya Marcelina Tagalung. Dan saya Michael Mentobi. izin menutup presentasi. Mungkin banyak salah kata ataupun banyak kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami dari BB4 mengucapkan Shalom.